Shalom, Shalom. Apa kabar? Senang sekali hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 25 apa? Mei tahun berapa? Hari apa ini? Bukan hari Minggu maksudnya. Hari Tuhan, saudara sekalian. Saya senang sekali. Entah bagaimana perasaan saya pagi hari ini ketika sang istri, pendamping hidup, penolong yang setia selama menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan, saya dikatakan satu kalimat tadi, Tuhan berkati ya. Saudara sekalian, saya kira ini kata-kata yang sangat berharga bagi kita orang percaya, yang melampaui segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama kata, Tuhan memberkati kita. 1, 2, 3. Tuhan memberkati kita. Kita semua, saudara sekalian. Saudara sekalian, kita sampai di pasal yang keempat, kitab Ezra. Saudara-saudara, kita sampai kepada pasal yang keempat. Saya harapkan kita terus melanjut, yang mengikuti Kedup. Mari kita upayakan terus bersharing bersama, menyaksikan firman Tuhan ini di dalam pelajaran kita masing-masing. Saudara sekalian, kita memperhatikan Ezra pasal 4 ini, judulnya adalah perlawanan atau oposisi, atau boleh dikatakan tantangan. Saudara-saudara, pasal 4 ini topik utamanya adalah Allah mengingatkan pada kita melalui surat atau kitab Ezra bahwa kita akan menghadapi perlawanan. Saudara-saudara, umat Allah menghadapi perlawanan, saudara. Saudara-saudara, pasal 4 ini dibagi dua bagian. Yang pertama, kalau saudara memperhatikan ayat 1 sampai yang kelima. Ayat 1 sampai kelima ini membahas tentang oposisi atau perlawanan dari masa pemerintahan Kores. Tolong slide-nya. Oh, di sana enggak ada. Dalam pemerintahan Kores dan juga pada masa pemerintahan Darius. Saudara-saudara, perlawanan ini mengakibatkan berhentinya proyek pembangunan di Yerusalem. Pembangunan itu berhenti kira-kira 16 tahun, saudara. Boleh dikatakan, penafsir yang lain mengatakan sampai 18 tahun. Saudara, waktu yang cukup panjang, ini bukan waktu yang singkat, waktu yang menunggu begitu lama. Terhenti pembangunan di Yerusalem selama 16 atau 18 tahun. Banyak di antara orang-orang yang menantikan tentunya mengalami berbagai macam perasaan-perasaan, bermacam-macam pengalaman, termasuk di antara mereka mengalami frustasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal yang keempat ayat 6 sampai 23 itu adalah bagian yang kedua yang membicarakan gelombang selanjutnya ketika kita menyaksikan raja-raja yang lain, termasuk Ahasveros dan juga Artasasta. Saudara perhatikan dari ayat yang ke-6 sampai 23. Yang menarik sekali bahwa saudara-saudara memperhatikan Ezra ini membahas tentang perlawanan ini di 3 pasal berikut. Saudara perhatikan dalam khotbah saya nanti dari pasal 4, pasal 5, pasal 6 ini berbicara tantangan-tantangan hidup, tantangan-tantangan, perlawanan-perlawanan yang dihadapi umat Tuhan. Saudara sekalian, yang menarik saya katakan, dari 3 pasal ini hanya 10 ayat saja hari itu dikonklusikan adanya penabisan bait Allah, ataupun juga dikatakan selesainya pembangunan. Itu di pasal 6 ayat 13 sampai 22. Saudara-saudara, hal ini mau menunjukkan apa bagi kita, saudara? Bahwa bagi kita sebagai orang percaya, kita memahami bahwa suatu tugas suci itu tidak lepas adanya perlawanan atau tantangan. Tugas yang suci, yang mulia, saudara-saudara, yang dikatakan gereja mengemban satu tugas yang mulia di tengah dunia yang berdosa ini, tidak akan luput, tidak akan lepas dari perlawanan, tidak akan lepas dari kesukaran atau kesulitan. Saudara dan saya harus memahami bahwa kita ini hidup di masa-masa era di mana kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya.
Kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu adalah hari yang dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya, bahwa hari yang dinantikan kepada gereja-gereja Tuhan, yaitu di mana adanya terjadi consummation dikatakan. Yaitu hari di mana kita akan menikmati, akan menyaksikan langit dan bumi yang baru. Tetapi dalam masa-masa penantian ini, dalam masa-masa menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, tidak akan luput daripada masalah-masalah yang kita akan hadapi, saudara. Maka kalau kita memperhatikan hari ini, saudara, siap atau tidak siap, saudara, kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran. Bapak Ibu saudara sekalian, saya melihat di bagian pasal yang keempat ini, saudara, mulai pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ketiga, kita perhatikan, saudara, beberapa catatan dari Esra ini, yaitu adanya perlawanan. Yang pertama dari si jahat. Dan yang kedua kita akan melihat siapakah identitasnya, bagaimanakah identitasnya, dan apa strateginya, dan bagaimana taktiknya iblis setan itu bekerja di tengah-tengah umat percaya ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus itu mengatakan, memakai satu kalimat di surat Efesus, itu seperti panah api, saudara-saudara. Perlawanan dari si jahat itu seperti panah api, saudara. Kalau saudara memperhatikan apa yang terjadi ketika umat Allah itu kembali dari pembuangan, saudara memperhatikan bagaimana sukacita mereka dibebaskan dari penderitaan, dari pembuangan di Babel, dan juga ada yang dari Asyur, saudara-saudara. Mereka pulang dan siap membangun kembali bait suci di Yerusalem. Saudara-saudara, apakah hidup mereka langsung lancar, aman dan damai, saudara? Mereka hidup dalam happy, aman dan sentosa, saudara. Tidak, saudara, tidak demikian. Mereka sudah 50-70 tahun di masa pembuangan, saudara-saudara. Tetapi kasih Tuhan menepati janjinya. Mereka boleh pulang melalui satu dekret daripada Raja Kores, yaitu kalau kita memperhatikan di pasal yang ke-1 yang lalu. Mereka kembali dalam perjalanan yang panjang, saudara. Diperkirakan dari pembuangan sampai ke Yerusalem itu memakan waktu 4 bulan berjalan kaki menuju ke tempat di mana mereka menantikan kota yang dia nantikan, rindukan, yaitu Yerusalem. Selama 4 bulan dalam perjalanan yang panjang, saudara-saudara, mereka harus taat, mereka harus bayar harga, mereka harus setia melakukan sampai ke tempatnya, saudara. Mungkin di tempat-tempat itu belum punya rumah yang mapan, mereka harus membuka lahan, membangun rumah. Seperti saya membayangkan tahun 70-an ketika Presiden Soeharto membuka lahan transmigrasi di Bengkulu, di Lampung, saudara. Itu lahannya masih kosong semuanya, saudara. 5 tahun kemudian dalam pelita berikutnya, pembangunan 5 tahun kemudian, baru terbangun bangunan rumah-rumah kecil. Mereka ada di lahan-lahan pertanian, di perkebunan-perkebunan. Saya membayangkan umat Tuhan di masa mereka kembali, mereka tidak ada rumah untuk mereka bisa tinggal dengan nyaman, saudara-saudara. Mereka harus dengan sederhana membangun rumah, dan kerinduan mereka membangun rumah yang terindah, yang terpenting adalah rumah bait suci itu. Dan mereka berbondong-bondong mengumpulkan dana, mengumpulkan apa yang mereka ada, memberikan persembahan untuk pembangunan bait suci. Karena bagi orang umat Israel itu, umat Allah itu, pembangunan umat Allah itu adalah pembangunan bait suci. Saudara sekalian, saya katakan tadi, prinsip pekerjaan Allah sebelum kedatangan Tuhan selalu menghadapi perlawanan. Ini adalah prinsip kerajaan Allah, saudara. Ini yang dihadapi umat Allah di masa Esra itu, saudara. Pekerjaan Allah diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan, saudara. Diperhadapkan bagaimana, yaitu suatu kesukaran, kesulitan, air mata yang tiada batasnya, saudara. Perlawanan ini secara klimaks ultimate itu dikatakan inilah perlawanan dari si jahat, yaitu iblis, yang mau dan ingin selalu menggagalkan pekerjaan Tuhan, bahkan yang mau merampas kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat yang kedua, apa identitasnya.
Bagaimana identitas dari para lawan itu, saudara? Menarik sekali di ayat yang ke-1, yang kedua, identitas mereka itu adalah penduduk negeri. Penduduk negeri, tetapi berhadapan dengan Yehuda dan Benyamin. Dan mereka menyamakan dirinya sama-sama dari pembuangan, saudara-saudara. Mereka mengaku sama-sama senasib. Mereka dipindahkan dari Asyur oleh Raja Esarhadon di ayat yang kedua. Orang-orang ini kemudian, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, mereka menyatakan diri ingin membangun bait suci itu, membangun kota suci itu, saudara. Mereka membawakan dirinya sama seperti orang-orang Yehuda, orang Israel. Mereka bahkan mengatakan, Allahmu, Allahku juga. Bapak ibu saudara sekalian, menarik sekali saudara-saudara. Kemungkinan besar orang-orang ini adalah orang-orang yang berasal dari Samaria. Saudara tahu bagaimana orang Samaria, saudara? Mereka juga meliputi, ada orang Asdon dikatakan di sana, ada orang Amon, ada orang Moab, ada orang Edom. Siapa mereka? Mereka penyembah-penyembah berhala pada zaman itu, saudara. Mereka bukan saja identitasnya kawin campur dengan bangsa lain, saudara-saudara, tetapi identitas mereka tidak jelas, saudara-saudara. Bukan masalah rasnya saja, tetapi yang menjadi masalah di sini imannya, saudara. Imannya, identitasnya itu sudah sinkritisme, sudah mencampur dengan ajaran-ajaran yang lain. Saudara-saudara, bagaimana respon umat Allah, saudara? Mereka menawarkan bantuan, ingin bersama-sama membangun bait suci itu. Oh, kalau saudara dan saya melihat orang yang bersedia membangun, saudara, menolong, mungkin juga memberikan bantuan, saudara. Mungkin kita secara spontan dari hati kita, secara normal, saudara, kita katakan why not? Kenapa tidak? Silakan kita bantu bangun sama-sama. Apakah umat Allah melakukan hal yang demikian? Saya terkejut, umat Allah di sana dikatakan tidak. Saudara-saudara, kenapa, saudara? Ada alasan yang paling utama, saudara-saudara, di sini. Kita harus menyadari umat Allah ini berkenaan dengan sinkritisme agama, berkenaan dengan percampuran kepercayaan, berkenaan dengan identitas iman, saudara-saudara. Bapak ibu saudara sekalian, kita mengingat bagaimana sejarah kehidupan umat Allah, umat Israel. Kenapa sampai mereka dibuang, diizinkan ke pembuangan, saudara? Dosa yang sangat besar yang terjadi di tengah-tengah umat percaya. Umat Israel adalah penyembahan berhala. Mereka tidak setia dengan Tuhan. Mereka kompromi dengan berhala-berhala, dengan ajaran-ajaran, dengan sinkritisme kepercayaan di sekitar mereka. Bapak ibu saudara sekalian, mereka masih rapuh, mereka lemah, mereka rentan. Mereka tidak bisa menarik garis tegas, mereka tidak bisa menetapkan mana yang hitam, mana yang putih. Mereka tidak bisa mengatakan kebenaran di atas kebenaran. Saudara, inilah yang dihindari oleh Ezra dalam pasal yang keempat ini. Mereka menolak, saudara-saudara. Karena di antara mereka akan mudah kalau terjadi percampuran, kebingungan iman. Dan mereka dikatakan, saudara-saudara, dan orang-orang demikian kalau kita tarik di zaman sekarang, saudara, mungkin ini yang disebut dengan intoleran. Ini mungkin yang disebut tidak toleransi. Saudara, saya ketika mempersiapkan khotbah ini, saya merenungkan, saudara, di zaman kita, di dunia barat, di dunia kita hari ini, saudara, bicara soal agama, bicara soal seksualitas, saudara, seringkali kita dituduh dengan fanatik. Orang yang konservatif seringkali dituduh dengan kata narrow minded, sempit, cupet. Apalagi membaca Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 yang mengatakan keselamatan tidak ada pada siapapun selain di dalam Kristus. Itu dianggap statement yang intoleran, tidak toleran.
Saudara-saudara, saya menyadari kita sedang berhadapan dengan pluralisme. Pluralisme itu apa, saudara? Saudara-saudara, apa arti pluralisme dalam konteks agama? Ada satu statement yang kita harus hati-hati dan kita bisa melihat ini realita kita di zaman ini. Pluralisme itu artinya ada banyak jalan menuju Allah. Dan semuanya itu baik dan semuanya itu valid. Itu pluralisme. Itu ajaran pluralisme. Pluralisme itu, D.A. Carson itu mengatakan itu menjadi sebuah kepercayaan yang mengalahkan kepercayaan yang lain. Dan ini yang menjadi masalah. Kepercayaan itu seperti pemain catur yang sedang main catur. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Tentu ada yang menang atau kalah. Saya suka main catur. Kalaupun bisa berusaha menang, kalau enggak remis, draw. Sama-sama, enggak menang, enggak kalah. Agama, kepercayaan, itu dikatakan di sana. Kalau kita bicara dengan kepercayaan, itu seperti dibayangkan, saudara, percaya itu hari itu agak bisa disebutkan sebagai sesuatu yang netral. Kepercayaan di sini adalah berkaitan dengan hati nurani. Dan masalahnya di dalam dunia pluralisme ini, segala alternatif langsung dianggap tidak toleran, tidak dapat diterima. Saudara, menarik ya saudara. Kalau kita dikatakan kita hidup di zaman toleransi, kita harus jadi pluralisme. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara tidak menerima pluralis, maka saudara dianggap tidak toleransi. Saudara, toleransi di zaman Esra, mereka terjebak kepada satu kompromi di sana. Saudara-saudara, kita perlu menghargai, merespek terhadap apa yang ada, kepercayaan, prinsip, ideologi di tengah-tengah bangsa yang plural hari ini, saudara. Tetapi kita harus mempunyai garis, kita harus punya ketegasan, kita harus respek, tapi kita juga bisa menegakkan kepercayaan kita sebagai orang-orang percaya. Dan penulis Esra ini mengajarkan kita perlu berhati-hati terhadap tawaran yang terselubung. Hari ini ada satu ungkapan yang kita harus ingat, peringatan Tuhan Yesus. Banyak domba-domba atau serigala itu berbulu domba. Saudara sekalian, serigala berbulu domba, di balik itu ada musuh yang tertinggi, yang utama, yaitu iblis. Saudara, iblis itu menyerang umat Allah, ingin menggagalkan rencana Allah. Ia bisa memakai apapun, siapapun untuk menggagalkan rencana Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana strateginya para lawan daripada orang-orang umat Allah ini, Israel. Umat Allah diperhadapkan dengan perlawanan yang sistematik, saudara. Saudara, mereka melemahkan umat Allah, saudara. Kalau saudara memperhatikan, saudara, taktik atau strategi yang dipakai di Yerusalem untuk menggagalkan pembangunan bait suci ini, di ayat 4, 5, dan 6, itu ada kalimat-kalimat yang penting yang kita perlu garis bawahi. Di situ ada satu kata kerja, melemahkan semangat, membuat takut, menyogok. Saudara-saudara, ini aktivitas dari lawan, saudara-saudara. Aktivitas ini bukan sesekali saja, satu atau dua kali saja, tetapi ini berkali-kali dengan rayuan, dengan bujukan, dengan intimidasi, saudara. Mereka tidak menggunakan kekerasan di sini, saudara, tetapi mereka mengadakan satu pendekatan persuasif. Mereka menawarkan kebaikan-kebaikan, saudara, tetapi pada dasarnya mereka melemahkan semangat. Cara kerja si jahat, si iblis adalah yaitu melemahkan semangat. Melemahkan semangat umat percaya, yaitu melemahkan lesukan tangan kita ini, saudara, menjadi tidak berdaya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menggunakan cara, yaitu dengan cara yang demikian saudara, supaya umat Allah mengalami keputusasaan yang berat, menjadi tawar hati, dan akhirnya pekerjaan pembangunan tertunda sampai 16 tahun kemudian. Saudara-saudara, sampai ganti raja, dari Raja Kores sampai ke Raja Darius. Umat Allah itu bisa frustasi dan lemah. Bahkan strategi daripada sisi iblis ini adalah dikatakan mereka menuliskan surat tuduhan. Tuduhan. Saudara, menarik sekali kata tuduhan di dalam bahasa Ibrani itu, saudara-saudara, itu sipnah, yang artinya setan. Saya tidak melihat hubungan semantik atau tata bahasa atau language di sini, tetapi kita menyadari bahwa penuduh seringkali kita lihat di dalam Alkitab itu berkaitan dengan setan, iblis. Saudara-saudara, panah api si jahat itu mempunyai kekuatan sedemikian rupa. Saudara, perenungan kita pada saat ini, apakah kita sedang mengalami kekecewaan? Mungkin ada di antara kita yang sedang berputus asa, patah semangat. Saudara, sadarilah dan marilah kita ingat menyadari, patah semangat, lemah semangat itu adalah virus yang mematikan. Virus yang lebih ganas dari virus COVID-19. Karena ini bisa menguras energi kita, melemah lesukan kita, bahkan melumpuhkan kita. Dalam pelayanan konseling saya seringkali berhadapan dengan orang yang sulit sekali ketika dia sudah tidak semangat lagi. Saya tidak mau lagi. Mari kita berpikir realistik hari ini. Mari kita berpikir realistis di dalam hidup ini, saudara. Saya katakan di masa-masa kita menantikan consummation, hari-hari yang kita nantikan itu, kita tetap diperhadapkan dengan ujian, dengan pencobaan hidup. Pencobaan ujian itu pasti ada. Kesulitan, kesukaran hidup itu pasti ada. Mungkin saudara tidak mengalami hari ini, tetapi tidak mau saya mengatakan melalui mimbar ini, saudara-saudara, kita harus siap sedia, kita harus ready di dalam setiap saat. Kesukaran itu bisa datang, tapi firman Tuhan hari ini kita boleh dengarkan kembali. Yang boleh meneguhkan kita, firman itu akan melengkapi kita ketika kita datang beribadah. Firman yang kita dengarkan itulah yang membekali kita ketika kita berhadapan dengan realita hidup di dunia ini. Saudara yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, tekun mengikuti pembelajaran Alkitab, ini tidak akan sia-sia, karena ini akan membekali kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan di dunia ini. Saya mengagumi seorang tokoh gereja yang bernama Charles Spurgeon, bisa ditampilkan. Charles Spurgeon ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa di abad ke-19. Dia meninggal pada tahun 1892. Pengkhotbah terkenal, dia boleh dikatakan sebagai pangeran pengkhotbah, raja pengkhotbah. Artinya pengkhotbah dia ada di atas pengkhotbah. Saudara, setiap kali dia berkhotbah itu menawan banyak pikiran, bahkan meluluhkan banyak hati untuk datang pada Tuhan. Charles Spurgeon bukan seorang pengkhotbah saja, dia seorang penulis yang luar biasa. Penulis khotbah, penulis doa, penulis puisi, penulis penafsir Alkitab. Bahkan dia menuliskan himne-himne, lagu-lagu rohani. Tetapi saudara-saudara, hamba Tuhan yang luar biasa ini, dia meninggal sekitar usia 57 tahun. Saya heran sekali, tokoh-tokoh Alkitab dari kalangan Injili usianya tidak lanjut panjang. Calvin meninggal di usia 50-an. Spurgeon 57. Dan yang mengherankan bagi saya, dia di dalam autobiografinya dia pernah menuliskan, dia pernah mengalami depresi. Depresi yang dia alami itu
Dia nggak tahu apa sebabnya, tapi dia bisa menangis berjam-jam, dia menangis. Nggak tahu ada masalah apa, dia bisa menangis. Rasa sedih, rasa berat hidup itu. Depresinya seperti itu. Dan dia katakan di tengah-tengah tangisan-tangisan yang dia hadapi, dia menuliskan ini seperti duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang luar biasa itu. Waktu dia meninggal itu diarak di gereja ini, di kota Inggris, London. Itu gereja Tabernacle di Metropolitan, gereja Reform yang besar. 60.000 orang menghadiri upacara. Dia akan diberangkatkan untuk dimakamkan. Dan yang menarik sekali, kereta yang mengiringi jenazah menuju ke perkuburan 3 kilometer diikuti para orang-orang yang sangat menghormati dia. Ratusan orang, ribuan, bahkan dikatakan puluhan ribu orang berdiri di pinggir jalan memberikan hormat pada Charles Spurgeon. Yang bagi saya tidak pernah terpikirkan, orang yang luar biasa, dia mengalami depresi. Depresi dari usia 24 tahun. Dia menuliskan, tetapi ini dia anggap sebagai duri dalam daging. Artinya apa, saudara? Di tengah-tengah kelemahan inilah dia merasakan kuasa Allah. Dia merasakan, saudara-saudara, yaitu kekuatan dari Tuhan. Dia merasakan, dia mengalami pelayanan yang luar biasa itu bukan karena kuatku, bukan karena dayaku, kepintaranku, tetapi karena Tuhan, karena Roh Kudus yang menyertainya. Saudara-saudara, kemampuannya itu bukan kekuatannya sendiri. Kemampuannya itu bukan kemampuannya sendiri, tetapi ini kemampuan Roh Kudus. Saudara-saudara, sehingga kita boleh disadarkan melalui kesaksian ini. Kebersandaran kepada Tuhan, kebersandaran pada firman Tuhan, kebersandaran di dalam doa, kebersandaran kepada janji-janji Tuhan, inilah yang mengangkat diri seseorang. Saudara dan saya di tengah-tengah kelemahan ini, saudara, mari kita temukan kekuatan itu. Di tengah-tengah tantangan hidup, pencobaan hidup kita, saudara, mari kita temukan firman Tuhan yang menolong kita ini. Saudara-saudara, kita merasakan di dunia yang gelap ini, tapi mari kita bersandar pada firman terang hidup kita. Amin. Amin. Allah itu benteng teguh, dikatakan di sana. Saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi dan menemukan kekuatan dari Tuhan? Saya meringkas ada 4 hal, saudara-saudara, di sana. Allah itu benteng yang teguh, penguasa yang memerintah hidup kita di dunia ini. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi segala kesulitan yang ada, yang tidak mungkin terhindarkan, kita perlu bertanya, siapa yang berkuasa atas hidup kita? Siapa yang memerintah hidup saudara dan saya? Allah itu benteng yang teguh. Jika Allah benteng yang teguh, apakah kita perlu cemas? Dia pengendali hidup kita, dia mengontrol hidup kita. Kalau kita percaya Allah yang berkuasa dan memerintah hidup kita, Tuhan yang maha tahu dan bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya kepada umat Allah. Jikalau saudara dan saya percaya demikian, mengapa kita tidak mempercayakan segala sesuatu yang terjadi ini? Segala kekhawatiran kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar atau tidak, apa yang terjadi pasal 4 ini? Apa yang saudara perhatikan di pasal yang 4 ini, ada sesuatu kehilangan apa, saudara? Apa yang missing dari ayat-ayat pasal 4 ini, saudara? Saya menemukan di sini, saudara-saudara, kalau kita menyelidiki, kita tidak menemukan kata doa. Ini yang missing, saudara. Sehingga kita tidak heran mereka mengalami yang namanya tawar hati, yang mengalami kesemah semangat. Saudara-saudara, tidak disebutkan mereka berdoa di sini.
Saudara-saudara, apakah saudara berdoa dengan saya berdoa menghadapi pergumulan hidup? Mari kita tanya di hadapan Tuhan. Pak Joni, apakah engkau berdoa kalau menghadapi pergumulan hidup? Fona, apakah engkau berdoa kalau menghadapi pergumulan hidup? Erwin, apakah engkau menghadapi pergumulan berdoa? Pak Edi Mulia, apakah engkau menghadapi pergumulan dengan doa? Mari satu persatu bertanya dalam diri kita. Saudara-saudara, ini yang missing, saudara. Kadang-kadang kita berpikir dalam satu ilustrasi ini, saudara. Ketika kita menghadapi kesukaran, kita seperti Yunus. Persoalan kesukaran apa yang dialami oleh Yunus itu karena kesalahan dia. Penafsir Alkitab banyak sekali orang mengatakan aku seperti mengalami kesukaran hidup karena apa? Karena apa? Karena dosa. Itu Yunus. Masalah yang datang adalah karena dosanya. Nah, kalau kita adalah contohnya Yunus, Alkitab katakan bertobat, repent, kembali kepada Tuhan. Yunus yang tidak mengasihi orang Niniwe kembali kepada Tuhan, mengasihi. Yunus yang tidak memiliki belas kasihan, Tuhan mau Yunus kembali memiliki hati yang berbelas kasihan. Saya berdoa supaya kita juga hari ini di hadapan meja perjamuan, mari kalau kita ada dosa dan salah, kita katakan Tuhan ampuni saya mau kembali ke jalan Tuhan. Tetapi ada contoh yang kedua yang kita perhatikan, yaitu saudara kita Ayub. Kalau saya bicara soal Ayub, saudara kita kalau mengeksposisi tentang kitab Ayub, kita berhadapan dengan realita di mana Tuhan mengizinkan berbagai masalah berat terjadi pada kehidupan Ayub. Ayub itu anak-anaknya diambil, hartanya habis, sekujur tubuhnya sakit, penuh dengan borok. Saudara, Ayub ini ujian hidupnya seperti itu. Apa maksudnya? Dalam kitab Ayub, kalau sudah memperhatikan Ayub, Allah ingin menunjukkan, memperlihatkan siapa Ayub, identitas Ayub. Apa yang menjadi fondasi kehidupan orang percaya seharusnya. Si setan dengan departemen-departemennya, termasuk departemen pencobaan-pencobaan, dia datang kepada Tuhan. Dikata dalam kitab Ayub, si setan datang kepada Tuhan dengan meminta, dengan mengatakan, Tuhan, engkau tahu siapa Ayub? Tuhan tentu maha tahu. Tapi dalam dialog itu secara fantastik, begitu luar biasa sekali. Ketika Ayub berkata, oh, kau tahu siapa Ayub, Tuhan? Dia melayanimu bukan karena dia mengasihimu, tetapi dia ada pamrih. Dia melayani dirinya sendiri. Basicnya, pada dasarnya, ia memakai engkau bukan untuk melayani engkau. Fondasi hidupnya Ayub adalah statusnya, anak-anaknya, kesehatannya, kekayaannya, pengaruhnya. Saudara, itu semua baik. Tapi itu bukan fondasi yang sejati. Maka Tuhan mengizinkan itu terjadi. Semua itu diambil. Semua yang dianggap itu kuat, yang dianggap itu stabil, yang dianggap itu nyaman dan aman, itu diambil oleh Tuhan. Allah mengajarkan pada kita hari ini, apakah fondasi hidup kita? Apakah fondasi yang kokoh, yang sejati itu, saudara? Apakah fondasi yang seharusnya di atasnya dibangun bukan dengan hal-hal yang lain, yaitu kecuali adalah Tuhan yang satu-satunya keselamatan kita. Umat Israel di Esra ini mengajarkan agar kita juga boleh menyadari fondasi yang hidup yang sejati adalah Tuhan. Mereka sudah diuji dengan berbagai ujian, dengan pembuangan, dengan tantangan demi tantangan.
Sampai pembangunan itu berhenti sekian lama, saudara. Saudara, seringkali kita melayani Tuhan, kita anggap itu sebagai tugas, sebagai duty saja. Yang diberikan oleh gereja, ditentukan oleh majelis. Tetapi tidak ada perubahan hati, tidak ada perubahan hidup yang jauh lebih penting, yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih powerful. Bagaimana fondasi kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita akan mengingat kepada fondasi yang seharusnya kita miliki, yaitu Kristus. Fondasi kita di dalam Kristus. Di dalam dunia ini segala sesuatu akan lenyap, segala sesuatu akan sirna. Selagi kita ada di dalam dunia ini, kita akan digoncang, saudara-saudara. Enggak ada yang kokoh, enggak ada yang kuat, saudara. Menarik sekali, ada satu ilustrasi seorang pemotong pohon, saudara. Dia memperhatikan ada satu pohon di daerah itu, pohon-pohon akan ditebang semua. Tapi dia memperhatikan ada seekor burung kecil yang sedang berusaha membangun rumahnya, membangun sarangnya di lubang pohon itu. Tukang pemotong pohon ini datang langsung digoncang-goncangkan supaya burung ini bisa keluar. Bukan hanya digoncangkan dengan kapak, dipukul agar pohon ini ditebang. Burung kecil yang sedang membuat sarang itu, dia gak nyaman, dia begitu susah, seperti dibius gitu, seperti abuse dilakukan, dia goncang sekali. Dan dia perhatikan ada pohon di seberang sana. Burung ini lari dan terbang ke pohon itu. Rupanya terjadi hal yang sama, pemotong pohon itu juga karena akan membasmi semua pohon di situ, akan diseluruh lantakan, digoncang, dipukul dengan kampak. Burung ini berusaha bertahan, tapi tidak tahan lagi karena kuatnya pukulan itu. Dia lari lagi ke pohon yang lain, dan lari lagi ke pohon lain, sama saja. Sampai akhirnya pohon ini terbang jauh, sampai kepada satu tempat di mana ada satu gunung batu yang kuat itu. Di sana ada satu tempat, dia masuk di sana, dia bersarang di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah seringkali mengizinkan goncangan hidup terjadi dalam diri kita. Why? Mengapa? Kita harus tahu, pohon itu harus tumbang. Pohon itu akan ditebang dan goncang, saudara. Di akhir surat Ibrani pasal 12 ayat 28 itu dikatakan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Menerima, bukan mendirikan. Kita menerima. Mari kita beribadah kepadanya. Bukan dengan hati yang sia-sia. Saudara dan saya, kita seringkali goncang dalam dunia ini. Tubuh kita menjadi rontok. Kita semakin tua, semakin lemah. Dan kita satu saat akan meninggal. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Karena upah dosa adalah maut, mati. Tetapi kayu salib. Kristus yang tidak berdosa, yang digoncangkan oleh dosa. Ketika Yesus di atas kayu salib, saudara, apa yang terjadi? Injil Matius, Injil Markus mencatat terjadi goncang bumi. Terjadi gempa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menerima fondasi yang tak tergoncangkan karena Kristus yang mengalami kegoncangan itu telah menebus kita, telah memanggil kita, telah memilih kita. Dia mati mengalami kegoncangan, dia bangkit mengalami kemenangan. Saudara-saudara, kita boleh menerima fondasi yang tidak tergoncangkan. Biarlah pada pagi hari ini saudara dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Mendirikan hidup kita, bangunan kehidupan kita di atas fondasi yang tak tergoncangkan. Sediakah kita? Maukah kita? Maukah saudara? Amin. Mari kita baca ayat yang terakhir ini. 1, 2, 3.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Biarlah saudara ayat ini jangan dilupakan, dihafalkan. Saya selalu mengingatkan sekolah Injil lansia pulang menghafal minimum 2 ayat. Saudara Bapak Ibu masih lebih muda, jangan mau kalah. Hafalkan 1 ayat, minggu depan yang hafal datang pada saya, terima hadiah, yaitu hadiah berkat dari Tuhan. Amin. Marilah kita datang pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan lagu yang terakhir.